Ya, Cindy, ini baru saja teman-teman dari BEM Universitas Trisakti tiba di depan gedung DPR RI. Mereka langsung bergabung dengan massa aksi lainnya. Tadi sebelum Trisakti ada juga dari teman-teman BEM Universitas Mercu Buana. Mereka juga sudah sempat begitu untuk menyampaikan orasi mereka. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda, Cindy dan juga saudara, ini merupakan teman-teman dari Trisakti yang menggunakan alma mater berwarna biru navy ini. Mereka baru saja tiba, mungkin sekitar 5 atau 10 menit yang lalu ya, dan kemudian mereka ini langsung bergabung dengan teman-teman massa aksi lainnya. Tadi sebelum teman-teman Trisakti datang, mereka ini ada juga dari teman-teman Universitas Mercu Buana yang mengenakan alma mater berwarna merah, dan mereka ini langsung bergabung untuk kemudian bergantian untuk menyampaikan orasi yang akan mereka sampaikan pada hari ini. Nah, sebetulnya terkait dengan spesifik tuntutan apa yang dibawa oleh teman-teman Trisakti ini kita belum mendapatkan informasinya, tapi kalau misalkan tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang massa aksi begitu ya, kurang lebih tuntutan mereka ini sama dengan teman-teman dari BEM UI yang juga sudah melakukan aksi pada beberapa waktu lalu, dan juga kemudian ada BEM-BEM universitas lainnya yang juga melakukan aksi pada hari Senin kemarin. Kurang lebih tuntutannya ada 5, Cindy dan juga saudara, adalah terkait dengan stabilitas ekonomi Indonesia saat ini. Mereka meminta begitu ya, terkait dengan pemerintahan Prabowo dan juga Gibran ini mengevaluasi terkait dengan menteri-menterinya, kebijakan yang diambil terkait dengan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi saat ini. Nah, kemudian juga ini juga sudah sempat disampaikan adalah terkait dengan penolakan program makan bergizi gratis dan juga koperasi desa Merah Putih. Mereka meminta program yang dengan anggaran sangat fantastis ini dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak melakukan ataupun tidak melakukan beban yang berat begitu terhadap fiskal negara, dan juga sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Kemudian juga adalah yang mematik juga ini adalah terkait dengan kenaikan BBM khususnya Pertamax beberapa waktu lalu. Yang mereka khawatirkan adalah ketika harga Pertamax ini naik, kemudian banyak yang beralih ke Pertalite, BBM bersubsidi, sehingga kemudian stok untuk BBM Pertalite ini juga kemudian habis begitu. Jadi inilah yang mereka takutkan, sehingga mereka mengkhawatirkan dampak dari kebijakan-kebijakan ini justru memberatkan masyarakat kelas menengah begitu. Nah, dan kemudian adalah terkait dengan revisi Undang-Undang TNI yang baru beberapa waktu lalu juga disahkan. Mereka menolak begitu terkait dengan disahkannya revisi Undang-Undang Polri ini, dan kemudian terkait dengan stop militerisme dan juga militer di ranah sipil begitu. Mereka ini menuntut untuk supremasi sipil, sehingga memberikan ruang bagi masyarakat sipil ini untuk dapat berkarya, bermanfaat dengan tanpa ada dui fungsi ataupun keterlibatan dari TNI begitu. Ini yang sampaikan oleh mereka, sehingga mereka ini menuntut juga profesionalitas TNI ya, dan kemudian meminta TNI kembali ke barak. Nah, ini ada kalau misalkan secara garis besar sebetulnya ada 5 tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman aksi pada hari ini. Tapi kalau misalkan spesifik dari teman-teman Trisakti, tadi saya sempat melihat begitu ya dari poster ataupun banner yang mereka bawa. Mereka ini merangkum tuntutan mereka ini dalam judul Tritura ataupun 3 tuntutan rakyat. Jadi nanti kita akan informasikan kembali kepada kepada Anda Cindy, seperti apa dan juga kemudian apa spesifik yang disampaikan oleh teman-teman Trisakti. Tapi kalau misalkan secara garis besar ini hampir sama dengan tuntutan yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa beberapa waktu yang lalu. Rizka, kalau dari pantauan Anda sudah ada anggota DPR yang keluar menemui mahasiswa kah sore hari ini? Rizka, sore hari ini pantauan Anda sudah ada anggota DPR kah yang keluar menemui mahasiswa? Ya, Cindy, hingga sore ini belum ada, Cindy, perwakilan dari DPR yang menemui ataupun bertemu dengan teman-teman mahasiswa, karena juga teman-teman mahasiswa ini baru juga sampai, mereka ini sedang melaksanakan orasi mereka di bus ataupun di mobil orasi yang ada di belakang saya ini. Nah, tapi informasi yang kami dengarkan juga, Cindy, informasinya juga akan ada begitu perwakilan dari DPR untuk bertemu dengan teman-teman mahasiswa ini, menampung aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Tapi informasi ini tentu harus kita konfirmasi terlebih dahulu, dan juga siapa nanti perwakilan dari DPR yang akan menerima perwakilan teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Cindy. Jurnalis Kompas TV Fedriska Andana dan Bondan Wicaksono, terima kasih atas laporan Anda.
Apa yang sudah ditanamkan oleh kami kepada kita. Itu sekian kawan-kawan. Orasi singkat dari saya. Mulai Kapten Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Oke Ustaz sampai silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau kawan-kawan yang ada di sini semua putarkan sama-sama tangan kiri kita. Tangan teman-teman. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup perempuan yang terus lawan! Selamat sore kawan-kawan mahasiswa dari Trisakti dan Unggul. Selamat sore juga buat kawan-kawan dari masyarakat sipil. Selamat sore dengan pengkhianat rakyat yang benar pro kepada rakyatnya kawan-kawan. Aku mau tanya sama kawan-kawan yang ada di sini semua. Apakah kalian pernah melihat kabar baik per hari ini kawan-kawan? Apakah kalian pernah merasakan rezim pro kepada rakyatnya kawan-kawan? Maka dari itu kita semua sepakat akan adanya perubahan dan aku yakinkan mahasiswa itu merupakan agent of change kawan-kawan. Di sini kita semua berkumpul untuk menyuarakan perubahan itu kawan-kawan. Maka dari mulai rezim yang bobrok ini kawan-kawan dalam mengelola anggaran kawan-kawan, di mana MBG yang kita ketahui ini sangat memakan anggaran kawan-kawan. Maka mungkin teman-teman tadi sudah menyampaikan ya bahwasannya banyak sekali problem-problem Prabowo Subianto pada saat ini. Saya cukup ragu kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa beliau bisa menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Karena apa? Karena beliau menjawab 10 ditambah namanya jawabnya 17. Apalagi permasalahan-permasalahan yang sulit kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam untuk perubahan. Teman-teman, pada saat ini kita melihat bahwa banyak ya sejumlah mahasiswa yang mereka turun ke jalan dan melakukan demonstrasi ya demi memperjuangkan bangsa dan negara kita teman-teman yang sedang dicekam oleh pemerintah saat ini. Dan tentu itu semua tidak terlepas dari dukungan masyarakat Indonesia. Kita melihat teman-teman ya, ini adalah sebuah ya gerakan mahasiswa Trisakti yang mereka berkumpul di depan gedung DPRD dan membawa beberapa tuntutan mereka, dan mereka sampaikan atau yang mereka tuntutkan atau aspirasi mereka di depan para pemerintah atau kepada para DPRD saat ini. Lalu teman-teman, kita melihat apa yang menjadi ya isi permasalahan yang mereka sampaikan di depan gedung DPRD ini, yang meminta kepada pihak DPRD agar ya DPRD bisa menjadi penyambung aspirasi dari masyarakat, dan DPRD sampaikan bahwa ya mahasiswa menyampaikan kepada pihak DPRD agar DPRD ya bisa menyampaikan ya apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan mahasiswa kepada pemerintah, karena DPRD dalam hal ini adalah mereka sebagai
perwakilan dari masyarakat Indonesia ya antara pemerintah. Nah, teman-teman, kita melihat ini banyak sekali komentar dari netizen yang mereka kalau tidak ada perubahan oleh pemerintah atas tuntutan dari mahasiswa dan rakyat miskin, ya rakyat ya bawah yang terdampak ya. Dan ini mengatakan bahwa nipalkan saja semua para pejabat busuk itu biar jera seumur hidup. Nah, kita lihat di sini pesan Bung Karno kepada kita bahwa perjuangkanlah lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kita lebih sulit teman-teman untuk melawan bangsa sendiri kalau bangsa kita sendiri yang menjajah negara kita, dan itu akan sangat sulit untuk melawan mereka karena sekarang perang atau penjajah ya zaman sekarang bukan masalah perang atau penjajah soal fisik, soal perang-perangan, tidak, tetapi sekarang model penjajahan di negara kita saat ini ya seperti melalui koruptor teman-teman ya, dan seperti pemerintah yang sekarang tidak lagi ya memperdulikan ya nasib ya kehidupan rakyat dan setiap pertimbangan-pertimbangan kebijakan mereka, dan selalu hal itu ya didepankan atau diutamakan dengan kepentingan politik teman-teman ya. Jadi setiap kebijakan itu ya karena demi kepentingan para pemerintah politik yang mereka mainkan ya, sehingga itu akan berdampak negatif kepada seluruh rakyat Indonesia, dan itu yang merasakan ya kesulitan itu ya tidak jauh-jauh selain dari masyarakat Indonesia. Nah, dalam hal itu teman-teman kita melihat bahwa ya para mahasiswa juga bergerak ya demi untuk memperjuangkan dan melawan ya para oligarki yang memiliki niatan jahat seperti itu terhadap bangsa dan negara. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa teman-teman ya pihak mahasiswa dalam hal ini kita tidak anti dengan mahasiswa dengan demo, tapi kita lihat bahwa ya mereka juga harus menjadi garda terdepan ya bagi masyarakat Indonesia. Kalau tidak ada demo, kalau tidak ada mahasiswa, maka pemerintah barangkali seenak-enaknya mereka untuk mengambil satu kebijakan yang tidak berpihakan kepada masyarakat Indonesia. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman kita lihat bahwa ya ada yang mendukung pihak mahasiswa dalam gerakan demonstrasi ini, ada juga yang tidak teman-teman, karena yang tidak mendukung ini ya memang yang takut terbongkar kasus-kasusnya, yang takut ya karena merasa nyaman di posisi sekarang ya, karena mereka juga salah satu orang bagian yang tidak mau memperdulikan nasib rakyat. Jadi sehingga kalau ada gerakan-gerakan demo mahasiswa ini mereka tidak mau ya, supaya jangan sampai mereka terganggu seperti itu teman-teman. Tapi kita manusia yang waras ya, masyarakat Indonesia yang tentu berpikir akal sehat, tentu ya bahkan pemerintah pun mengajukan ya silakan demo, tapi demo teman-teman harus jangan anarkis juga, tapi harus sopan, harus argumen-argumen yang berbobot yang disampaikan kepada pihak pemerintah. Cuma kadang kita tidak setuju dengan teman-teman kita mahasiswa kalau sudah melakukan anarkis, tapi bisa saja karena itu adalah pancingan dari para penjaga, pengawal misalnya dari oknum kepolisian, dan mereka memperlakukan mahasiswa seperti musuh atau seperti apa, dan itu bisa memicu anarkis juga teman-teman ya. Lalu kita lihat di sini bahwa akibat kebijakan yang ngabur ya dari kepemimpinan yang korupsi ya, ganti presiden dan wakilnya sebelum republik ini bubar ya. Ya, maling seluruh perbaiki ekonomi tentu akan perbaiki secara cara korupsi supaya tidak ketahuan. Nah, di sini dikatakan bahwa perbaikan ekonomi apa yang dituntut? Percuma kalau cuma dituntut harga telur turun, beras turun, ayam telur harga percuma jika pajak naik. Ya, merembet listrik naik, BBM naik, pejabat ya menanggung pajak pemerintah, lalu yang demo pakai kendaraan dan fasilitas kebutuhan lain, yang menanggung pajak masih orang tua, BPJS punya yang bayar orang tua. Nah, jadi di sini adalah tuntutan dari masyarakat Indonesia meminta kepada pihak ya para pemerintah yang agar ya ada kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang selalu ada keberpihakan kepada rakyat, kepada masyarakat. Ya, sekarang kita melihat ya harga BBM sudah melambung tinggi teman-teman ya, dan tarif listrik juga segera akan dinaikkan dan bahkan sudah dinaikin kurang lebih seperti itu, dan juga BPJS. Nah jadi ini yang disampaikan ya. Nanti kalau pejabat juga
menurunkan harga kebutuhan pokok, tapi mereka nanti mengambil imbasnya dari harga listrik, dari harga BBM, dan sama saja itu lebih lagi menekan ekonomi masyarakat. Nah, kita lihat di pihak mahasiswa ya, silakan lanjutkan ya adik bangsa dan negara ya untuk lebih baik di akan datang. Ya teman-teman, maju terus ya, pantang mundur. Ini gara-gara MBG jadi kacau semua teman-teman ya. Efek presidennya tidak mau mendengarkan suara rakyat. Lanjutkan perjuangan kalian, jangan sampai mundur ya. Semangat ya kepada para mahasiswa demi tegakkan demokrasi dari rezim-rezim yang haus dan rakus dengan kekuasaan ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau komentar terkait cuplikan video yang barusan kita saksikan ini, ya dipersilakan teman-teman, silakan tinggalkan komentar Anda di dalam ini. Salam untuk perubahan.